Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua di mana pun Anda berada. Tetap semangat tentunya ya. Untuk hari ini kita akan lihat bagaimana pergerakan market ya di hari ini, di hari Rabu, tanggal 26 bulan November ya, 2025. Oke, tetap semangat tentunya. Saya harapkan ya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita di MEWIC Surabaya dan ikuti terus acara kita di Market Mover tiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita akan review pergerakan market hari ini ya dari analisa-analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Oke, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan dari Pak Hadi ya. Oke, silakan. Ya, bisa dia ajukan pertanyaannya, Pak Hadi. Ya, pagi Pak Sony. Pagi ya, Pak Hadi. Ya, Gimana? Pak, dengan bulan depan ada pemangkasan suku bunga di Amerika itu apakah gold bisa kembali lagi ke all time high-nya yang 4380 itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak Hadi. Jadi ada peluang untuk pemangkasan suku bunga di bulan Desember ya. Sekarang ada di 4150 ya. Jadi untuk resisten ya. Jadi resisten kita semua bertahap ya, tidak bisa langsung ya. Jadi ada peluang untuk di awal bulan ya. Ini kita perhatikan di sini FMC kan kurang lebih sekitar tanggal 10 ya. Jadi awal bulan kita harus perhatikan resisten pertama kita lihat apakah bisa mencapai di 4250 dulu ya Pak Adi ya. Itu yang harus dilewati dulu untuk mencapai all time high-nya ya kembali. Kemudian yang kedua yaitu tentunya kita lihat di sini untuk harga tertinggi di 4377 ya ini menjadi level kunci untuk pergerakan hari ini. Saya rasa kita lihat ada dua alasan ya yang memungkinkan untuk bisa mencapai all time high-nya kembali. Cuma pertanyaannya apakah bisa dipecahkan kembali atau enggak ya. Untuk peluang kemungkinan akan mendekati ya, mendekati kembali di harga tertingginya ya. Ya, yaitu dengan catatan harus memecahkan dulu ini ya di 4250 dulu ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila pemangkasan suku bunga Desember ini direncanakan 25 basis poin ya. Tapi kalau misalnya lebih, ini memungkinkan akan lebih besar lagi, ya. Jadi ada peluang kalau misalnya di eh, pangkas ya 50 basis poin ya, ini kemungkinan bisa memecahkan rekor kembali ya. Tapi kalau hanya 25 basis poin ya, ini hanya mungkin ya, ini perkiraan saya ini akan mendekati ya, mendekati kembali di 4377 ya. Ini menjadi. Kemudian yang kedua adalah musiman untuk goal ya, yang kita tahu biasanya di awal tahun ya sampai di Februari yang musim Imlek ya, ini biasanya dari musiman harga gold juga mengalami kenaikan ya. Jadi peluang probabilitas untuk eh, mendekati harga tertingginya di kisaran mungkin 75% ya, ada peluang di situ. Tergantung dari pemangkasan suku bunganya ya. Kalau pemangkasan suku bunganya besar ya, sampai 50 basis poin, saya perkirakan mungkin akan memecahkan rekornya kembali. Seperti itu. Cukup jelas, Pak Adi? Ya, Pak Sony, terima kasih atas penjelasannya. Ya, oke. Kita lanjut ya untuk analisa pagi hari ini. Di harga gold ya, ini kita awali. Harga gold sempat kembali mengalami kenaikan ya, sekarang mencapai di 4152 ya. Di sini ada beberapa penggerak yang menjadi harga gold mengalami kenaikan, yaitu adalah beberapa serangkaian data-data Amerika Serikat ya, yang memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga di bulan Desember ini semakin meningkat ya, sehingga tentunya peluang untuk kenaikan harga gold ini berpeluang cukup tinggi ya, mendekati harga resisten selanjutnya di 4250 ya. Untuk hari ini diperkirakan dalam tren bullish ya ini dengan harga resisten terdekat di 4160 ya. Kemudian yang kedua di komoditi oil ya ini kita lihat untuk oil ya kemarin kembali sempat mengalami penurunan atau anjlok turun ya. Ini disebabkan karena peluang berakhirnya perang antara Rusia Ukraina ya. Ketika perang berakhir, tentunya supply oil dari Rusia akan meningkat ya dan tentunya akan membanjiri pasar ya. Ini tentunya akan memberikan tekanan tersendiri untuk harga oil ya.
Dan juga dari analisa teknikal juga masih di bawah tren moving average 30 ya. Ini tentunya memungkinkan untuk terjadi tren penurunan. Nah, hari ini diperkirakan dalam tren bearish ya untuk oil. Kemudian yang kedua di mata uang euro ya. Kita lihat di euro ini juga sempat mengalami kenaikan imbas dari peluang pemangkasan suku bunga The Fed ya di bulan Desember yang meningkat ya mencapai 85% ya. Ini tentunya memungkinkan untuk tren euro hari ini berpeluang untuk mengalami tren kenaikan ya dengan target resisten di 1,1635 ya. Kemudian untuk mata uang pound sterling juga berpeluang bergerak naik juga ya ini ya dengan konfirmasi di atas EMA 20 ya. Ini menunjukkan adanya tren bullish untuk hari ini dan didukung oleh stochastic oscillator ya yang memberikan tren pergerakan untuk bullish di hari ini ya. Untuk target hari ini ya di level 1,3245 ya untuk kenaikan di mata uang pound sterling. Kemudian kita lihat untuk dolar yen ya. Dolar yen cukup turun tajam ya. Ini menandakan bahwa tekanan besar dalam dolar Amerika Serikat ini cukup tinggi ya karena peluang pemangkasan suku bunga di bulan Desember kembali hidup ya. Ini tentunya memberikan peluang untuk penurunan di dolar yen ya hari ini. Target untuk penurunan support selanjutnya di 154,50 ya dan kemudian untuk target long term ya ini ada di level 148,50 ya yang ditandai dengan gap up yang masih belum berpeluang tertutup ya. Kemudian kita ke Nasdaq ya untuk pergerakan Nasdaq. Nasdaq berpeluang untuk kembali naik ya, ini mendekati harga tertinggi sepanjang masa. Ini akibat isu AI bubble ya yang masih membayangi Nasdaq ya, sehingga tentunya volatilitas masih cukup tinggi ya. Dikonfirmasi hari ini hati-hati untuk Nasdaq ya, ini ditutup di atas EMA 20 ya. Ini artinya menunjukkan konfirmasi terjadi pembalikan tren ya, yang sebelumnya terjadi tren turun ya. Ini akan dikonfirmasi untuk hari ini ya, apakah akan berbalik mengalami tren kenaikan ya, dengan target mendekati harga tertinggi sepanjang masanya. Dengan dukungan pemangkasan suku bunga The Fed ya di bulan Desember, ini tentunya Nasdaq ya, ini berpeluang untuk mendapatkan peluang yang cukup positif ya untuk pergerakan bullish di hari ini ya. Oke, demikian untuk review pergerakan market hari ini ya. Jadi kita lihat imbas ya dari pemangkasan suku bunga ya The Fed di bulan Desember ini tentunya akan menekan dolar Amerika Serikat ya. Sehingga beberapa produk-produk yang berhubungan dengan dolar Amerika Serikat diperkirakan akan menguat ya seperti gold ya, mata uang euro, pound sterling dan juga mata uang yen ya. Dan juga aset-aset berisiko seperti indeks saham Nasdaq ini juga berpeluang untuk menguat ya, terutama untuk hari ini ya. Oke, demikian untuk review trade market hari ini ya beserta dengan sinyal paginya ya. Dan jangan lupa untuk hari ini ada event berita dari Amerika Serikat ya, yaitu pesanan barang tahan lama Amerika Serikat yang akan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian juga laporan klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat yang akan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang berdampak pada pergerakan di mata uang dolar Amerika Serikat dan juga komoditi gold tentunya ya. Oke, demikian untuk review market mover hari ini. Semoga bisa sukses untuk tradingnya dan juga support dari kita ya. Nantikan terus tiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke, semoga sukses bagi trading Anda hari ini dan selamat pagi.